Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika peminatan materi lingkaran. Kali ini kita akan mempelajari tentang subbab kedudukan titik, garis, dan lingkaran terhadap lingkaran. Sebelumnya kalian bisa melihat gambar roda sepeda di samping. Perhatikan bagaimanakah kedudukan lingkaran roda ini terhadap lingkaran cakram rem. Kemudian perhatikan juga kedudukan lingkaran roda terhadap garis-garis jerujinya. Pada gambar tampak lingkaran roda ini sepusat dengan lingkaran cakram rem. Lingkaran roda dia berpotongan dengan garis-garis jeruji roda. Nah, pada subbab ini kalian akan mempelajari tentang kedudukan titik, garis, dan lingkaran terhadap lingkaran. Jadi yang akan kita pelajari nanti ada 3 hal, yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran, kedudukan garis terhadap lingkaran, dan kedudukan 2 lingkaran. Pada kali ini kita akan mempelajari hanya pada kedudukan titik terhadap lingkaran. Untuk 2 hal ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Kedudukan titik terhadap lingkaran kira-kira nanti ada berapa jenis titik terhadap lingkaran? Kalau kita perhatikan gambar, nah ini lingkaran, ada sebuah titik. Saya punya titik lagi, saya buat jenis titik yang lain. Misalkan di sini. Kemudian di sini. Perhatikan kedudukan titik A terhadap lingkaran ini. Titik A ini dikatakan terletak di dalam lingkaran. Begitu juga dengan titik B, letaknya di dalam lingkaran. Sedangkan titik C ini dikatakan titik terletak pada lingkaran. Jadi misalkan ada titik lagi di sini, berarti titik E ini juga merupakan titik yang terletak pada lingkaran. Sedangkan titik D, titik F, titik G itu dikatakan sebagai titik yang terletak di luar lingkaran. Nah, hubungannya bagaimana ini? Kedudukan titik terhadap lingkaran itu dapat ditentukan dengan cara-cara. Yang pertama dengan mensubstitusikan titik tersebut ke dalam persamaan lingkaran. Yang kedua, membandingkan jarak antara titik terhadap pusat lingkaran dengan jari-jari lingkaran. Untuk yang pertama, mensubstitusikan titik tersebut ke dalam persamaan lingkaran. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa persamaan lingkaran itu ada 3, yaitu X1 kuadrat ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, ketika titik tadi yang akan kita cari kedudukannya terhadap lingkaran dimasukkan ke dalam persamaan lingkaran, berarti menjadi X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nilainya dibandingkan dengan R kuadrat itu bagaimana? Kalau kurang dari R kuadrat, maka dikatakan bahwa titik tersebut terletak di dalam lingkaran. Ya, kalau X1 Y1-nya dimasukkan ke persamaan lingkaran dan ternyata nilainya ruas kirinya kurang dari R kuadrat,
Kalau yang rumus ini, rumus umum lingkaran kurang dari 0, maka dikatakan titik itu terletak di dalam lingkaran. Sedangkan titik itu dikatakan terletak pada lingkaran jika kalau kita substitusikan kebersamaan lingkarannya, maka nilainya akan sama dengan jari-jarinya dikuadratkan. Nah, sama dengan ini ya. Kalau bentuk umum berarti sama dengan ruas kanannya. Dan titik itu terletak di luar lingkaran. Oh, ini salah. Terletak di luar lingkaran, maka nilainya akan lebih besar daripada ruas kanannya. Lebih besar. Oke, gitu ya. Kemudian itu cara mensubstitusi. Kemudian kita bisa dengan cara membandingkan antara jarak titik tersebut terhadap pusat lingkaran dengan besarnya jari-jari lingkaran. Misalkan di sini titik pusat lingkarannya ada di titik P, yaitu A, B, dan D dikatakan sebagai jarak antara titik yang akan dicari kedudukannya dan titik pusat lingkaran. Maka jarak antara titik P dengan titik yang akan dicari kedudukannya, misalkan dinamai titik A, memiliki rumus akar dari A dikurangi X1 kuadrat ditambah B dikurangi Y1 kuadrat. Nah, kalau nilai dari D ini nanti ternyata kurang dari jari-jari, jaraknya ternyata kurang dari jarak jari-jarinya, maka dikatakan bahwa X1 Y1-nya itu terletak di dalam lingkaran. Titik A tersebut terletak di dalam lingkaran. Sedangkan kalau sama dengan R-nya berarti terletak pada lingkaran. Sedangkan kalau jaraknya ternyata lebih dari R-nya, maka dikatakan terletak di luar lingkaran. Bisa kita lihat di sini. Di sini titik A adalah titik pusat lingkaran. Dan jari-jarinya itu sepanjang segmen dari A ke C. Ini jari-jari. Maka kalau ada titik B, kita lihat panjang antara AB dengan AC sebagai jari-jari tadi ternyata lebih panjang jari-jarinya. Oleh karena itu dikatakan bahwa titik B itu terletak di dalam lingkaran. Sedangkan kalau kita lihat A ke E ternyata panjang jari-jarinya AC ini sama dengan panjang AE. Maka dikatakan bahwa titik E ini terletak pada lingkaran. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan segmen AD, garis AD dengan AC, terlihat di sini lebih panjang AD. Oleh karena itu titik D dikatakan terletak di luar lingkaran. Itu kalau kita membandingkan jarak titik tersebut terhadap pusat lingkaran terhadap jari-jari lingkaran. Tentukan contoh soal di sini ya. Tentukan kedudukan titik A 4,-2 terhadap lingkaran. Tadi ada dua cara ya. Cara yang pertama dengan mensubstitusikan. Kita lihat, kita substitusikan 4,-2 dimasukkan, 4-nya ke X, min 2-nya ke Y. Gini, ternyata hasilnya adalah min 12. Hasilnya adalah min 12. Oleh karena
nilainya ini adalah min 12 itu kurang dari 0, maka dikatakan titik A itu berada di dalam lingkaran. Ini kan pakai rumus umum ya. Pakai rumus umum, kita lihat rumus umumnya. Nah, kalau pada rumus umum, ternyata kalau nilainya kurang dari 0, dia terletak di dalam lingkaran. Itu ya. Kemudian cara 2, kalau kita menggunakan perbandingan jarak. Persamaan lingkaran ini karena kita butuh jarak antara titik pusat dengan titik tadi, titik yang akan kita cari kedudukannya, berarti kita harus mencari titik pusatnya dulu. Mencari titik pusat seperti pertemuan kemarin. Kalau yang sudah mahir, di sini ada min 4 ya. Kalau ada min 4 itu artinya jadinya min 2. Setengahnya kemarin kan ya, min 2. Kemudian di sini ada min 2y menjadi min 1. Nah, jadi tidak perlu ditulis panjang lebar. Oh, ini min 4 berarti di sininya min 2. Min 2y berarti min 1. Nah, hati-hati untuk ya ruas kanannya. Min 20 pindah dulu menjadi 20. Min 2 ini tadi dikuadratkan jadi 4. Min 1 dikuadratkan jadi 1. Ditambahkan ya. Berarti menjadi 25. 25 itu 5 kuadrat. Sehingga diperoleh jari-jari lingkarannya 5 dan pusatnya 2,1. Yang perlu kita cari adalah jarak antara titik 4,2 tadi dengan pusat lingkaran 2,1. Memakai rumus yang tadi diperoleh nilainya adalah akar 13. Dan akar 13 itu ternyata kurang dari akar 25. R-nya tadi kan akar 25 ya. Jadi karena akar 13 kurang dari akar 25, maka titik A berada di dalam lingkaran. Ada cara 3, yaitu cara menggambar. Kita sudah tahu bahwa pusatnya adalah 2,1 dan jari-jarinya 5. Maka kita gambarkan seperti ini. 2,1 jari-jarinya 5 dan titik 4,2 letaknya di sini ternyata. Nah, kalau letaknya di sini berarti dia berada di dalam lingkaran. Gitu ya. Untuk materi ini sangat mudah saya kira. Ini ada 5 soal untuk kuisnya. Diketahui koordinat titik A, B, C, titik yang berada dalam lingkaran adalah, berarti kamu substitusikan satu persatu. Kemudian kalian cek mana yang termasuk titik yang berada di dalam lingkaran. Yang nomor 2, diketahui titik P terletak pada lingkaran. Nilai M yang memenuhi adalah suatu titik dikatakan terletak pada lingkaran, berarti jika disubstitusikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. 3 masukkan X, M masukkan Y, maka dari situ kita dapat mencari nilai M-nya. Nah, hati-hati ya. Hati-hati, ini persamaan kuadrat. Nomor 3, diketahui persamaan lingkaran L adalah ini. Salah satu titik yang berada di luar lingkaran L adalah, kalian bisa memasukkan ini ke sini. Manakah yang termasuk berada di luar lingkaran? Yang nomor 4, diketahui titik A terletak di luar lingkaran. Nilai P yang memenuhi adalah suatu titik dikatakan terletak di luar lingkaran apabila ruas kirinya lebih besar daripada ruas kanan. Berarti kita substitusikan X-nya sebagai P dan Y-nya sebagai min 2 lebih dari 0. Maka oleh karena itu setelah itu kita akan mendapatkan pertidaksamaan kuadrat. Buka lagi buku kelas
1 ya, buku kelas 1. Bagaimana sih menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat itu? Nah, dari situ kita dapat mengetahui nilai P yang memenuhi yang mana. Oke. Kemudian nomor 5, diketahui lingkaran itu melalui titik min 1,3. Melalui, berarti kalau dimasukkan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ini ada variabel N. Berarti ketika min 1 dan 3 dimasukkan, yang ketemu terlebih dahulu adalah N-nya. N-nya ketemu, tempelkan di sini, maka kita mendapatkan persamaan lingkaran bentuk umum. Sehingga kedudukan titik O baru dimasukkan titik O-nya ya. Baru kita tahu terhadap lingkarannya akan terletak di dalam, di luar, perpotongan atau bersinggungan. Itu saja. Kemudian juga tugas kerjakan nomor 4 dengan caranya seperti biasa, difoto. Jangan lupa dikasih password ya. Password itu untuk membedakan yang melihat YouTube saya atau tidak. Passwordnya adalah MAT MAT spasi IK. MAT spasi IK. Passwordnya ini ya. Nah, yang menulis ini berarti dapat tambahan 10, yang tidak menulis ini berarti nilainya dikurangi 10 dari nilai maksimal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.